Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas wawasan teknologi. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mungkin Tasya bisa share screen dulu. Ya. Jadi untuk hasil kerja kami adalah membuat suatu sistem edukasi, manajemen air bersih dan sanitasi berbasis aplikasi interaktif yang bernama Water Indonesia. Nah, ini untuk anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rifka Koirunisa, kemudian ada Natasha Veronica, kemudian ada saya Nunki Feblia Ferani dan Zahratul Milah. Ya, untuk yang dibahas dalam presentasi kali ini yaitu ada 4 outline. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada tahap pelaksanaan, dan yang keempat ada biaya dan jadwal kegiatan. Kemudian masuk ke pendahuluan yang berisikan latar belakang dan akan mendeskripsikan tujuan dari program yang kami buat. Next. Ya, untuk latar belakang yang membuat kami yang mendasari kami untuk membuat software ini adalah, jadi untuk beberapa tahun terakhir kualitas air di Indonesia sebagian besar itu dalam kondisi yang tercemar akibat meningkatnya aktivitas rumah tangga, kemudian pertanian dan industri yang mempengaruhi dan memberikan dampak terhadap kondisi kualitas air. Sehingga dari kami itu mengusung gagasan berupa aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai kualitas air bersih di Indonesia. Dengan aplikasi kami ini, itu juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses pengelolaan air, kemudian dampak pencemaran air, dan cara menanggulangi untuk meminimalisir tingkat pencemaran air. Ya, ini untuk tujuan dari program kami, yaitu yang pertama adalah dapat memberikan informasi mengenai air bersih kepada seluruh lapisan masyarakat, kemudian dapat mengedukasi masyarakat mengenai cara mengidentifikasi air bersih dan cara pengelolaannya, dan yang ketiga adalah dapat memberikan solusi kepada masyarakat mengenai olahan air bersih sehingga meminimalisir tingkat pencemaran air. Ya, kemudian ini akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Silakan. Baik, untuk deskripsi singkat dari aplikasi ini dapat memberikan informasi dan edukasi mengenai air bersih yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, aplikasi ini dilengkapi dengan indeks informasi air dan ditampilkan dalam skala kualitas baik, menengah, dan juga buruk. Aplikasi ini juga akan membantu pengguna mengetahui indeks kualitas air bersih pada lokasi sekitar, di mana pengguna berada atau lokasi tertentu yang dapat dipilih. Nah, untuk data dan referensi yang akan digunakan, yang pertama itu data kualitas air tanah, baik pH, kandungan zat kimia, dan sebagainya di Indonesia. Yang kedua ada tingkat pencemaran air, yang ketiga ada faktor pengatur pencemaran air, yang keempat ada dampak yang timbul, dan juga solusi yang sesuai dengan kondisi air yang ada. Yang kedua untuk tinjauan pustaka, yang berisi tinjauan-tinjauan yang menjadi teori pendukung dari yang pertama itu kualitas air. Pengertian kualitas air yaitu kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini menurut pasal 1 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003. Nah, kualitas air dapat dinyatakan dengan parameter kualitas air. Parameter ini meliputi parameter fisik, kimia, dan mikrobiologis. Kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian tertentu terhadap air tersebut. Pengujian yang dilakukan adalah uji kimia, fisik, dan juga biologi.
Yang selanjutnya itu basis data. Basis data adalah kumpulan data yang saling berkolerasi atau berhubungan, yaitu untuk memudahkan dalam pengaturan, pemilahan, pengelompokan, dan pengorganisasian data. Selanjutnya ada HTML atau Hypertext Markup Language. HTML atau disebut juga halaman web merupakan jenis teks dokumen khusus yang digunakan oleh web browser untuk mempresentasikan teks dan gambar. Selanjutnya database PostgreSQL. PostgreSQL adalah sebuah sistem basis data yang dirancang untuk menangani beban kerja terhadap data dari sebuah mesin menyudur layanan web yang diakses banyak orang secara bersamaan. Beberapa fitur yang disediakan oleh PostgreSQL yaitu DB Mirror, BG Pool, Slowney, BG Cluster, dan juga lain-lain. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan yang berisi langkah-langkah yang akan digunakan dalam pembuatan software ini. Next, yang pertama ada studi literatur. Ada studi literatur dilakukan penyelesaian materi yang berkaitan dengan data kualitas air tanah, baik pH, kandungan zat kimia, dan sebagainya di Indonesia. Tingkat pencemaran air, faktor-faktor pencemaran air, dampak yang timbul dan solusi yang sesuai dengan kondisi air yang ada. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan aplikasi. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan aplikasi yang akan menentukan baik fungsi utama dan fungsi pendukung dari aplikasi Water Indonesia. Selanjutnya yang ketiga itu ada desain aplikasi. Dalam desain aplikasi ini terdapat beberapa desain, yaitu desain perancangan logika sistem atau pemrograman hingga desain database atau tempat penyimpanan data aplikasi, yaitu selanjutnya desain user interface dari aplikasi Water Indonesia. Rancangannya akan dibuat semenarik mungkin namun tidak melupakan kemudahan user dalam menggunakan aplikasi dan memudahkan programmer dalam pembuatan aplikasi karena telah mendapat gambaran berupa tata letak atau layout dari komponen aplikasi. Yang keempat ada pengujian aplikasi. Proses ini untuk memastikan bahwa aplikasi Water Indonesia memiliki hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari error. Dan yang terakhir yaitu ada pemeliharaan. Aplikasi yang diluncurkan pasti akan memiliki beberapa update atau perubahan-perubahan secara berkala karena kebutuhan pengembangannya. Next. Ini adalah biaya dan jadwal kegiatan. Nah, biaya dan jadwal kegiatan berisi data biaya dan jadwal selama menjalani kegiatan tersebut. Next. Nah, untuk rincian biayanya sebagai berikut. Yang pertama, jasa pembuatan produk pihak ketiga sebesar 2.800.000, kemudian bahan habis pakai sebesar 1.750.000, kemudian peralatan penunjang sebesar 2.400.000, kemudian lain-lain seperti administrasi, publikasi, dan dokumentasi sebesar 3.050.000, dan jumlah total anggaran biaya adalah 10 juta. Untuk jadwal kegiatan, yang pertama ada penggalian kebutuhan, ada di bulan pertama, minggu pertama hingga minggu keempat, yang merupakan penanggung jawab adalah Rifka Khairunisa. Kemudian ada analisis sistem pada bulan pertama, minggu kedua, hingga bulan kedua, minggu pertama. Yang menjadi penanggung jawab adalah Natasha Veronica. Terus kemudian ada desain sistem, akan dilaksanakan pada bulan pertama, minggu keempat, hingga bulan kedua, minggu ketiga. Penanggung jawabnya adalah Nunti Febilia Ferani. Kemudian ada pembuatan prototipe pada bulan kedua, minggu ketiga, hingga bulan ketiga, minggu ketiga. Penanggung jawabnya adalah Zaratunillah. Kemudian ada evaluasi dan perbaikan prototipe sistem pada bulan ketiga, minggu ketiga, hingga bulan keempat, minggu kedua. Penanggung jawabnya adalah Natasha Veronica. Kemudian perbaikan desain sistem dan prototipe yang diselenggarakan pada bulan ke-4, minggu pertama hingga minggu keempat. Penanggung jawabnya adalah Zaratunillah. Next. Mungkin untuk tambahan, kami akan melakukan publikasi, bisa langsung terjun ke desa-desa, melakukan sosialisasi atau memanfaatkan media-media online seperti Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, berikut sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.